Lihat beragam sih. Tuh sampai selfie ya. Api ditakol tadi. Lain ditakol, Pak. Nakol gitu. Aduh. Iya. Di mulainya dari Agustus 2020 awal kerja di Eropa. Itu kayaknya mau ngecek ini sama dititipin lewetnya kan. Berarti benar saudara menawarkan bisnis, jelaskan nggak sebagai apa bisnis limit tersebut dan bagaimana cara kerja limit tersebut? Jadi sales aku laku yang tadi. Iya, kenapa? Keluarga maupun pekerjaannya, apakah benar Dia kamu. Siapa? Cika. Telepon Pak ya. Arya. Telepon Pak. Di PDW di mana? Nanti kita mau token. Telepon Pak. gambarnya malah apa? Saya foto Itu yang satu lagi. Rara. Oke. Udah melapor ya, Polres terkait apa? Terkait penipuan jadi atas nama apa? Jadi nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman. Waktu itu pelaku gimana cara pendekatannya semua? Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Ada bisnis, terus nanti pas datang udah nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi. Oke. Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa? Kalau waktu saya sama pelaku, jadi Pelaku. saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Tiba-tiba udah ada. Iya. Oke. Berapa kerugiannya? Kalau saya 70, kurang lebih ya waktu itu 70. 70 juta. Itu bentuknya pinjaman atau pembelian barang? Ada uang sama pembelian barang. Apa aja yang Kalau barang handphone ya? kebanyakan memang. Nah, tiba-tiba ada tagihan. Ya ada tagihan. Debt collector datang. Debt collector datang. Oke. Ada berapa banyak sih yang tertipu? Jadi kalau lihat di grup, jadi waktu itu kayak ada tiba-tiba grup gitu, isinya tuh para korban, kurang lebih ada 40 korban. Itu tuh yang baru tahu, nggak tahu yang lainnya yang Itu tes nggak masuk. Ciamis atau semua? Ada yang dari Tasik, Ciamis, ada yang dari Rata-rata modusnya sama Jalur. seperti itu. Rata-rata sama. Total yang paling besar kerugiannya berapa? Sejauh ini sih yang tahu kayaknya punya saya 70. Punya Aning berapa? 70 kurang lebih. 70 yang satu lagi? 19. Juta. Itu waktu datang debt collector gimana? Langsung ditagih aja. Ditagih itu saya jelasin sih. Terus ada juga yang Alasan dari- tagihan itu katanya tagihan apa? tagihan dari itu pengambilan barang kan sama pelaku setelahnya nggak dibayar kan, emang tidak dibayar, jadinya karena atas nama kita jadi kita yang ditagih, dikejar-kejar. Ada berapa tagihan? Aplikasi ada berapa? Yang biasa dipakai paling ada 5, kalau 5 apa 4 5 aplikasi. iya. Kebanyakan apa Beda-beda bentuknya? sih. Pinjol, Barang barang. Nah sekarang kan nih si pelaku udah ditahan. Terus apa yang mau dilakukan? harapannya ya semoga pelaku bisa dihukum gitu, sesuai dengan apa yang dilakukan. Terus juga keinginannya ya pelaku membayar ya kewajiban kerugian kita, karena kan yang jadi rugi kita ya, day checking rusak, terus dikejar-kejar sama debt collector juga, padahal kita nggak tahu apa-apa gitu.
Sudah lapor kemana aja? Saya ke OJK, ke Polres Ciamis ya. Pak Kapolres ini bisa dijelaskan terkait dengan play letter yang saat ini sudah diamankan oleh Polres Ciamis ini seperti apa Pak kasusnya? Ya, alhamdulillah kita telah mengamankan salah satu seorang tersangka ya, inisial JN, ini berusia 21 tahun. Kita amankan kebetulan tersangka ini pada saat kita amankan berada di wilayah Cimahi, yang mana telah melakukan penipuan yang modusnya itu mengiming-imingi keuntungan pada korban yang sebesar 10%. Jadi modusnya si pelaku ini memasang iklan atau memberikan pengumuman ya secara online, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Nah, namun dari perjanjian itu tidak dilaksanakan bagaimana dengan komitmennya ya. Sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kalau untuk nilai kerugiannya sampai hari ini berapa Pak yang terhitung Pak? Untuk pelapor yang melaporkan di wilayah hukum Polres Ciamis itu ada 15 pelapor, kerugian itu 280 juta. Kurang lebihnya 280 juta sementara ini. Berarti saat ini sudah ditetapkan tersangka ya Pak? Dengan pasal berapa Pak? Pasalnya Pak? Ditetapkan pasal 492 penipuan ya, dengan kitab undang-undang hukum pidana terbaru. Pak, kemudian nih apa yang akan dilakukan pihak Polres sendiri Pak agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini Pak kepada masyarakat? Ya, kejadian-kejadian ini sering ya terjadi. Yang pertama, kita pasti tentu saja melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat ya, bersama dengan stakeholder terkait. Jadi juga dengan teman-teman dari OJK kita juga berkomunikasi bagaimana supaya tidak terjadi lagi ya. Jadi banyak memang masyarakat kita ini masih gampang tertipu dengan diiming-iming keuntungan. Jadi sebetulnya sangat gampang ya dikenali, ada cirinya kalau ini memang betulan atau tidak ya. Kalau diiming-iming keuntungan tidak wajar, ini keuntungan secara cepat ya, ini kemudian juga banyak modus-modus itu pengumumannya diumumkan online. Ini kan bisa dikatakan bisa menjurus kepada penipuan. Siap.